rasanya punggung cuapek sekali sudah hampir 3 semester ini kegiatannya seperti ini. Anda capek juga apa tidak? Paling turun-turuan boleh. Oke. Sistem persamaan linier. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya bisa langsung ditanyakan di tengah jalan. Anda tidak perlu izin dan lain-lain, langsung aja ya tanyakan, tidak ada masalah. Kemudian hari ini, mohon maaf, saya memang agak sibuk minggu kemarin, minggu ini, entah minggu depan. Minggu ini sedang menyelesaikan banyak hal terkait dengan pedoman akademik. Nanti rencananya tadi saya mau ganti jam 14.20, tetapi Anda crash, saya ganti. Ada kuliah yang 14.20 ya? Adanya jam 16.10 Bapak. Oh, tapi ada yang crash tadi beberapa. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang crash, mungkin ya. Karena di sister tertulis crash. Kemudian 16.10 juga crash. Mau saya ganti malam, kasihan waktunya Anda istirahat. Mau besok uji, mau ganti Rabu, ada rapat dengan Warek 1 terkait dengan pedoman akademik. Ini akan kita godok untuk penskoran, untuk macam-macam. Setelah ini mungkin 80 itu skornya AB mungkin, tapi ini sedang kita usulkan biar agak tinggi, jadi 85 baru A. Sehingga Anda harus berusaha, itu berlakunya baru semester depan nanti. Sekarang masih tetap berlaku yang lama. Nah itu mau saya ganti hari Rabu. Anda juga takutnya ketinggalan seperti ini juga ditunda lagi. Ya sudah, saya minta waktu 1 SKS. Kenapa Pak kuis kemarin kok tidak ada? Tidak, karena memang untuk operasi baris elementer atau yang pakai kolom elementer, sebentar ya biar tidak putus-putus ya, video saya matikan. Atau kolom elementer itu Anda tidak bisa untuk soal pilihan ganda. Tapi untuk soal esai juga nanti terlalu berat juga. Jadi tujuan untuk operasi baris elementer itu khusus untuk menyelesaikan suatu persamaan linear yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke, kalau sistem persamaan linear saya kira Anda ini sudah terbiasa untuk mendapat saat dulu seberapa Pak eliminasi dan substitusi. Ya, tetapi kita di sini punya sebentar seperti ini. A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah sampai AN XN. Berarti ini kita kerja R pangkat N ya. Sama dengan B. Di mana A dan B-nya AI, di mana AI di mana I anggota bilangan bulat dan B juga anggota bilangan bulat. Ini adalah apa? Konstanta, skalar ya, kita ngomongnya skalar kalau di sini. Oke. Koefisien. Nah, B-nya ini adalah konstanta. Jadi ini konstanta, ini yang B-nya konstanta, tetapi B ini juga skalar. A1 sampai AN ini juga skalar. Ya. Oke. Di sana XI-nya sih tahu bahwa XI-nya itu adalah X1 sampai XN. Nah, itu disebut sebagai anu. Apa Pak anu, Pak? Anu itu bisa kita sebut sebagai variabel. Tetapi nanti kalau di buku-buku yang versi Inggris atau versi-versi yang mengikuti tulisannya orang luar, maka kita sebutnya sebagai anu. Anu. Jadi ya wes anu, apa anu ya anu. Anu ya. Nah, anu. Tapi kita sekarang sebutnya adalah variabel. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Masih belum. Ya, belum. Oke.
Jadi himpunan dari variabel-variabel itu bisa kita katakan X1 ya, bisa kita katakan X1. X1 itu sama dengan misalkan konstanta 1 tadi B ya. X2 konstanta 2, X3 konstanta 3 dan seterusnya sampai Xn konstanta N. Kita tidak tahu ini hasilnya berapa. Ini yang kita sebut sebagai solusi. Bisa dipahami ya? Jawaban. Nah, kalau Anda dulu memiliki persamaan sistem persamaan linear, ya itu X1 berapa, X2 berapa, atau X-nya berapa, Y-nya berapa, itu yang disebut sebagai solusi. Oke, saya punya contoh di sini. Contohnya misalkan apa ya? Sebentar, ganti warna. Ganti warna. Contohnya misalkan ada persamaan dua variabel, 2x min y sama dengan 4. Anda kalau disuruh mencari solusi, ada tidak jawabannya itu? 2x min y sama dengan 4. Solusinya adalah? Tidak ada. Kenapa tidak ada, Mbak Elza? Karena itu persamaan 1 cuman 2x min y sama dengan 4 dan sedangkan di sana ada variabel y. Jadi tidak bisa diselesaikan, Pak. Oke, saving ya. Kita sih. Silakan yang lain selain Mbak Elza. Ada persamaan 2x dikurangi y sama dengan 4. Solusinya ada apa tidak? Ada, tapi kemungkinan untuk jawabannya itu banyak, Bapak. Apa saja Mbak Gita? Bisa aja untuk misal X-nya itu X-nya berapa? X-nya 4, nanti Y-nya itu 4. Apa? X-nya, jika Apa X-nya 4, nanti Y-nya 4 juga. 4. Kalau X-nya 4. Terus? X-nya 5, Y-nya 6. Berapa? 6. 6. Ada lagi tidak? Banyak, Pak. Banyak, Bapak. Banyak. Oke. Oke, betul ya. Nah, ini Mbak Elza. Meskipun satu persamaan terdiri dari dua variabel itu bisa dicari solusinya. Untuk teman-teman yang lain juga ya. Sehingga kita bisa substitusi satu persatu kan. Kalau ininya 0 misalkan, oh enggak bisa. 1, oh enggak bisa. 2, 4 kan, berarti Y-nya 0. 2,0 juga solusi. 3, 6. 6 kurangi berapa sama dengan 4? 2. Ya kan? Selanjutnya kalau di sini 1, bisa enggak kalau sini 1? Berarti Y-nya berapa kalau 1? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Ya. 2 dikurangi negatif 2. 4 kan? Cocok sini. Jadi di sini adalah banyak solusi yang akan kita sebut nanti sebagai solusinya adalah banyak. Ya. Nah, sekarang contoh lagi yang dua variabel dan ini dan dua persamaan. Misalkan X plus 2Y sama dengan 5 dan 3X min Y sama dengan 1. Ada solusinya apa tidak? Ada, Bapak. Ada, Bapak. Ya, berapa? Oh, ininya ngampung tuh tulisannya. Oh, endless soalnya. Oke. Nah, ini bisa dicari Anda menggunakan apa? Eliminasi dan
substitusi. Atau Anda coba-coba satu-satu. X-nya Anda coba berapa misalkan? 0. Berarti Y-nya tidak jadi untuk persamaan pertama ya. Kalau itu berarti coba-coba. Tapi kalau ingin pasti Anda eliminasi dan substitusi. Ya. Ketemu X-nya berapa? 1 dan Y-nya 2. Nah, coba 1 masukkan. 1 tambah 4, 5. 3 di 2, 1. Cocok ya? Ada lagi tidak himpunan penyelesaian yang selain 1,2? Paham ya yang kita bicarakan ini ya? Paham, Bapak. Oke, saya memang sengaja ambil yang paling sederhana biar kedepannya nanti tidak kesulitan. Yuk, ada tidak selain 1,2? Tidak ada. Yakin? Insya Allah. Insya Allah. Coba kita bawa ke posisi ini. Coba Anda cek ranknya. Nanti di OBE-kan dulu kan. Sudah ada 1 utama. Berarti kita mau menjadikan apa di sini? Sebentar, ini tak pindah dulu. Nah. Apa? Baris kedua yang di bawah unsur 1 utama itu tidak dijadikan 0, Bapak. Ini mau dijadikan 0. Berarti B2 diapakan? B2 dikurangi B 3 kali B1. Nah, ini tetap berarti ini 3 kurangi 3 0. Negatif 1 dikurangi 4. Negatif 6. Iya dah. Baris 2 negatif 1 dikurangi, baris 1 dikurangi negatif 6. Negatif 7. Negatif 7. Yang ini 1 dikurangi 15. 14. Min 14. Negatif 14. Setelah itu diapakan? Baris kedua dikali dengan min 1/7. Betul Mas Evan. 105 0 1 kalikan negatif 1/7 2. Nah, kalau begini ranknya berapa ranknya? Itu 2, Bapak. 1 2. 1 2 5 yang baris pertama. Oh iya. Terima kasih. Ayo, berapa ranknya? Ranknya 2. 2? Ranknya 1. Nah nih, cara ngecek rank lagi selain menggunakan ini. Ini kan kita maksimal berapa ranknya maksimal di sini? Di matrik ini ranknya maksimal berapa? 2. Ordonya berapa ordonya? 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3, betul. 2 kali 3. Kan tidak persegi kan? Untuk menjadi persegi, kan yang paling kecil persegi berapa? 1 kali 1, ya. 2 kali 2. Ada 3 kali 3 tidak? Tidak. Ada. Berarti ordonya itu adalah cari yang paling, bilangan yang paling kecil. 2 kali 3 berarti ranknya adalah 2. 2. Maaf ya, rank maksimum. Rank maksimum 2. Tapi nanti ranknya 1 atau 2 nggak tahu, belum dicek. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jika 1 baris atau 1 kolom itu 0 semua, maka dikurangi banyaknya baris atau banyaknya kolom yang 0 itu. Berarti ranknya 2 dikurangi itu. Paham ya? Paham. Nah, sekarang cara ngecek rank jika tidak menggunakan apa? Operasi baris elementer. Bagaimana cara ngeceknya? Ordonya 2 kali 3.
maka kita mencari dari matrik persegi terkecil. Langkah pertama mencari rank. Kita tentukan 1 kali 1. Apakah ada matrik ordo 1 kali 1 yang tak nol? Coba 1 kali 1 contohnya Ibu bilangannya apa? Sekarang saya ke 2 kali 2 dulu ya. 2 kali 2. Ordo 2 kali 2. Apakah ada determinan 2 kali 2 dari matrik tersebut yang tak nol? Ada apa tidak? Cari determinannya. Ini 1 kali 1. 1. Kurangi 0 kali 2. 0. 1 dikurangi 0 hasilnya berapa? 1. 0 apa tidak? Tidak. Tidak. Berarti ini rank. Ordo 2 kali 2 itu rank. Paham ya? Sekarang yang ordo kali 1. Ini saya ambil 0. 0. Enggak, bukan rank berarti. Ini 1. Oh, ada yang tak 0. Berarti rank. Matrik ini aja dah. Ya, tak cari yang kontras. 0, 0, 2, 0. Ini ordonya berapa? 2 kali 3. 2 kali 3. Ya, Iya. 2 kali 3. Ranknya berapa? 1. Dilihat dari ini 0 semua sudah. 1. Ya kan? Iya. Nah, tapi Anda bisa ngecek 1 kali 1. Ambil ini. Oh, 0. Bukan, tidak ada ranknya. Ambil 1. Oh, 0. Tidak ada ranknya. Ambil lagi. 0. 0. 0. Tidak ada ranknya berarti untuk 1 kali 1. Oh, ada. Ini yang tak 0. Ada yang tak 0 1 saja. Dia berarti punya rank. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Nah, jadi hampir dipastikan matrik sembarang matrik ordo sembarang, tetapi dia pasti punya satu matrik yang ukurannya adalah 1 kali 1. Maaf, dia punya rank sama dengan 1 yang ukurannya ordonya adalah 1 kali 1, kecuali matrik 0. Bisa dipahami? Ini saya hapus dulu ya kalau begitu ya. Karena tidak bisa naik turun saya. Oke. Lanjut ini. Kalau kita punya ini sekarang, matrik ini. 1, 2, 3, 4, 8. Salah. Mundur. 3, 8, dan 3, piro ya? 6, 9. Ini, yo. Ordonya 2 kali 3. Di sini matrik A. 2 kali 3. Oke ya. Selanjutnya kita cek. Untuk 1 kali 1 itu ada ranknya apa tidak? Ada. Ada. Ya, cukup ada ya. Nggak usah banyak-banyak. 1 aja dia sudah punya rank. Ada. Oke, betul. 2 kali 2. Ada. Kita ambil dari sini. Boleh kita ambil dari matrik ini. 6 kurangi 6, 0. Nggak ada. Maaf ya. Terus cek ini sekarang. 18 kurangi 18. Nggak ada juga. Sekarang kita cek ini. 1 kali 9. 9. 3 kali 3. 9. Juga tidak ada. Berarti ranknya 1. Ya.
Ranknya 1 berarti. Nah, seandainya ini tak ganti bukan 3 Pak, ini 2 misalkan. Kalau ini 2, 6 kurangi 4, 2, selesai, tak 0. Karena dia tak 0, nggak usah ngecek yang lainnya. Dia pasti punya rank. Paham? Silakan di sini. Saya harus pelan-pelan di sini. Kalau ke belakang nanti tambah rumit nanti kalau di sini tidak paham. Ayo wes, ayo puter. Kok bingung tanyakan sekarang. Anda mendengar saya ngomong tidak ini ya, tidak penging ya anunya. Suara saya memang keras. Kalau telinganya penging tak kurangi suara saya volumenya. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Boleh, silakan Mbak Elsa. Tadi yang determinannya hasilnya 0 itu kenapa kok bisa ranknya 1 ya Pak? Yang di sini tadi masih 3. Sini Iya, 3 tadi. Iya. Itu cuma 1. Karena kombinasi dari matrik 2 kali 2, kolom 1, kolom 2, kolom 1, kolom 3, kolom 2, kolom 3, itu menghasilkan 0 semua. Ini tadi 0, yang kotak ini 0, yang panah ini 0. Maka tidak ada matrik ordonya 2 kali 2 yang tak 0. Semuanya 0. Jadi kalau implikasinya kalau bersama dengan operasi baris elementer, itu nanti barisnya 0 semua salah satunya. Silakan di OB-kan. Ya kalau Anda mau OBE-kan, kita buktikan saja ya, tunjukkan saja ya. 1, 2, 3, 3, 6, 9. Kita OB-kan. Apa rumusnya? Jadi, baris keberapa? Atau mau main kolom enggak? B2 dikurangi 3 kali B1. Oke. 1, 2, 3. Berapa? 0. Terus? 0. Terus? 0. Selesai. Hanya ada 1 baris yang tak 0. Maka ranknya cuma 1. Paham ya? Itu ada 2 ciri khusus untuk mencari rank. Yang pertama menggunakan OB sampai ketemu 0 semua, baik kolom ataupun baris. Satunya ngecek 1 per 1. Tapi kalau matriknya menurut saya kecil, sebaiknya dicek satu-satu saja, lebih gampang. Oke? Baik Bapak, sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Cukup? Bapak izin bertanya. Silakan. Siapa? Mana suaranya? Rofi, Bapak. Enggak muncul, Mbak. Sebentar. Halo, Mbak Novi. Rofiah, Siti Rofiah. Ya, Mbak Siti Rofiah. Iya. Oke, Mbak Siti Rofiah. Itu khusus matriks 2 kali 3 atau bisa semisal ada matriks 3 kali 3, 4 kali 3 begitu, Bapak? Bebas. Cara cek kayak gini. Bebas. Gini, Baik, kalau ada matriks 3 kali 7 yang dicek sampai ordo 3 kali 3. Yang paling kecil. Kalau ada matriks 7 kali 3, maka yang dicek adalah sampai 7 kali 7. Enggak boleh nambah matrik. 3 kali 3 juga. Sampai 3 kali 3 juga. Jadi 3 kali 3, 2 kali 2, 1 kali 1. Jadi maksimal ordonya, maksimal ranknya nanti adalah 3. Kan 7 kali 3 kan, barisnya ada 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan 3 kali 7. 3 kali 7. Yang jadi persegi hanya 3 kali 3 yang bisa dicek satu-satu. Kalau 7 kali 3, Pak. Ini 7 kali 3. Yang jadi persegi, ya 3 kali 3 maksimal. Gitu ya Mbak Rofi ya. Baik Bapak, sudah paham. Terima kasih. Oke, sama-sama.
Ada lagi teman-teman yang lain? Sekarang, satu lagi contoh baru saya lanjutkan. Kalau kita punya persamaan 2X plus 3Y plus Z sama dengan 5. Coba cek himpunan penyelesaiannya berapa? Berapa? Tuh, Itu Sui. untuk Apa? sembarang X, Y, Z bilangan bulat, Bapak. Bilangan real enggak apa-apa. Setengah enggak apa-apa. Iya, ada banyak, Bapak. Ada banyak ya. Banyak. Satunya 110. Ya, 005. Ya. Ya enggak? Nanti ada buku yang menuliskan begini ya, enggak apa-apa, korupsiku. 005. Ada buku yang menuliskan begitu. Enggak apa-apa, antara begini atau begini sama saja. Ya, ini cuma kalau mau himpunan gini, penyelesaian gini. Ada lagi tidak? 0, 1, 1, 2 boleh. 1, 1? 1, 0. Betul. Berarti lebih dari 1 ya. Berarti banyak solusi. Jadi saya berikan pertanyaan begini. Sudah Anda mau memfoto ini apa enggak? Screenshot ya. Tak hapus kalau begitu. Oke. Nah, sekarang Anda belum presensi ya, biar tidak ada masalah nanti cek lagi sambil dengarkan. Nah, Anda punya SPL, jadi Anda punya sistem persamaan linear di sini. Nah, di sini ada yang namanya homogen, yang di sini namanya non homogen. Oke, kalau homogen itu kita biasanya menuliskannya sama dengan apa? AX sama dengan 0. Jadi di sebelah kanan atau di sebelahnya sama dengan itu 0. 2X plus 5 sama dengan 0, 3X plus 7 sama dengan 0, X min 5 sama dengan 0, dan 0 semuanya itu homogen. Oke, kemudian kalau non homogen seperti Anda mengerjakan seperti biasa. 2X plus 5Y plus Z plus K plus Z plus P, Q, R, S, T, U sama dengan 1. Jadi SPL, kita nggak ngomong SPL DV, 2 variabel, jadi variabelnya banyak. Karena yang di matematika sering dipakai adalah X, Y, Z, cuma 3. Tetapi di aljabar linear nanti tidak hanya ini, bisa X1, X2, X3, sampai Xn, seperti yang saya sampaikan tadi. Di mana N anggota bilangan bulat, positif, atau bilangan asli. Ya, tidak akan sampai ke X0 sama X negatif 1. Oke, itu. Kalau yang di homogen, ini ke bawahnya ini selalu ada solusi. Ya, kalau ini tadi apa? Berarti AX sama dengan B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Yang di homogen ada 2. Ada solusi. Di sininya apa? Di sini ada solusi, di sini apa? Banyak solusi. Tidak ada solusi. Oke, tak ada. Tak ada solusi. Jadi kalau tak ada solusi ini, kita biasa mencarinya seperti apa biasanya? RA, rank A, tidak sama dengan R RA, B. RA, B. RA, B itu seperti apa, Pak? Seperti yang tadi. Jadi sama dengannya sudah masuk. Kalau kita punya ini, matrik A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4.
Maaf. Sebentar. Jangan matrik dulu. Sistem persamaannya kita punya 2x plus 3y sama dengan 1, x min 5y sama dengan 2, maka A-nya itu adalah 2, 3, 1, negatif 5. B-nya, vektor ini, B-nya. Jadi, kalau kita mencari A, B, itu matriknya adalah 2, 3, 1, negatif 5. Di sini 1, 2. Jadi B-nya sudah masuk ke sini yang tadi saya kasih garis begini. Bisa dipahami ya? Bisa, Bapak. Yang punya solusi itu tadi kan kita sudah bermain. Pak, ada apa? Ada jawabannya yang tunggal, ada yang banyak. Masih ingat tadi yang banyak? Contoh yang 3 variabel sama 2 variabel tadi. Nah, itu ada yang tunggal, ada yang banyak. Kemudian di sini yang homogen itu kan karena selalu ada jawab, maka di sini juga dibagi 2. Di sini jawabnya adalah trivial. Di sini selain trivial. Nah, ada yang tahu trivial tidak? Apa trivial? Pemecahan, Bapak. Kan? Apa trivial? Trivial itu jawabnya adalah 0. Ya, ingat-ingat. Trivial jawabannya 0. Jadi nanti kalau ada solusinya banyak ya, kan ini selalu ada solusi, tapi solusinya tidak hanya satu. Kalau ada solusi di sini kan ada tunggal sama banyak. Di sini enggak, boleh tunggal, boleh banyak. Trivial itu begini. X1 0, X2 0, X3 0 sampai Xn 0. Atau biasanya kita menuliskan seperti apa? 0 0 0 0 0. Itu trivial. Jangan pas Anda sibuk ke trinya ya. 3 0 nanti. Jadi trivial itu 0 semua jawabannya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Kalau ini ciri-cirinya trivial ini adalah ya Allah. Ciri-cirinya trivial itu R sama dengan N. Iya, maksudnya Pak. Ranknya sama dengan N-nya. Jika tadi matriknya adalah M kali N, 3 kali 3, maka kalau ranknya 3, dia pasti trivial. Tetapi hati-hati, homogen ya. Misal, ini contohnya pindah-pindah ini contohnya. Misal sini aja biar bingung. Misal, X plus Y sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0. 3X plus 2Y sama dengan 0. Itu homogen. Sistem persamaan linear homogen. Ya. Ini homogen, berarti Anda lihat yang panas sebelah sini. Bukan yang panas sebelah kanan, sebelah kiri yang dilihat. Karena AX sama dengan 0, dia homogen. 0, 0, 0, 0, 0 semua. Apakah ini trivial? Belum tentu. Bisa selain trivial, bisa trivial. Tapi, ya, kalau kita cek nanti ordonya sama dengan N, kita cek. Di sini kalau kita masukkan matriks, jadinya apa? 1, 1. 2, negatif 1, 3, 2. Ordonya berapa? 2 kali 3. Ya. Ordonya 2 kali 3. Ranknya berapa? Nah, tinggal cek ranknya nanti berapa. Ranknya 1 kali 1 ada enggak? Ada. 2 kali 2 ada enggak? Ada. Ini kalikan negatif 1, ini kalikan. Hasilnya matriks itu tak 0. Maka ranknya 2. 3 kali 3. Nah, 3 kali 3. Maka N-nya itu adalah 2. R-nya itu adalah 2. N-nya berapa? 3. Karena 2 kali 3, M kali N. N-nya ada 3. Maka ini nggak cocok. Bukan jawab trivial ini di sini. Dipahami sampai di sini?
Ayo, kalau perlu saya ulang, kalau paham saya lanjut. Oh, mohon maaf Bapak, tadi itu 2N. Yang mana Mbak? Yang di bawah setelahnya matriks. Di bawahnya matriks yang kecil Bapak. Ini tak? Iya. 2 kali 3. Oh, 2 baris. Loh, salah. Terima kasih Mbak Gita. Anda kok diam saja sebenarnya. Ini 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. 2 kolom. Ya, 3 baris, 2 kolom. Ini berarti kan M kali N. N-nya berapa? 2. Nah, oke. Maka matrik ini pasti matrik trivial. Tak percaya? Silahkan eliminasi sendiri. Persamaan 1, 2, persamaan 1, 3, persamaan 2, 3. Jadi jawabannya itu 0 nanti. Ya. Nah, tapi di sini kita tidak usah menghitung kalau di aljabar linear. Tapi Anda harus memberikan alasan nanti. Ini jawab trivial karena R sama dengan N. Selesai. Saya tidak akan tanya lagi. Tunjukkan. Bisa pasti tunjukkan. Gitu ya. Lanjut. Kalau yang selain jawab trivial, ya apa? Selain trivial, tapi di sini ada juga jawab non trivial. Tak bingung ya? Jadi 0,00005, 0,5, 0,000, 1,000 itu berarti masuk ke sini. Jawab selain trivial. Karena di sini 1 tak 0, yang tak 0 itu ada 1, maka dia bukan trivial. Oke? Pusing ya? Aduh. Pusing nggak? Sudah mulai paham atau mulai pusing? Pusing, Pak. Pusing, Oke. Pak. Makanya saya tidak mau lanjut. Nanti minggu depan baru saya ke latihan. Sekarang saya beri petanya dulu. Silakan petanya dipahami, peta konsepnya dipahami. Saya jelaskan ulang kalau perlu dijelaskan. Silakan. Kalau saya dulu, ini sebenarnya tidak bagus menghafal, tetapi ini peta konsep, bukan hafalan. Seharusnya saya kalau di offline, saya kasih dulu ini. Contoh yang homogen diselesaikan, yang jawaban trivial, yang jawaban tak trivial. Nanti baru dibuat petanya. Nah, habis waktunya kalau begitu. Jadi kami berikan peta konsep, Anda nanti cari, oh contoh sing homogen sama dengan 0 KP, tapi sing jawabannya ini. Gimana Pak buat contohnya? Buat contohnya itu kalau menurut saya gampang. Ya, Anda tinggal buat saja. Saya maunya X-nya itu berapa, Y-nya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Misalkan X-nya 1, Y-nya 2. Biar hasilnya 0 gimana? Ya suka-suka Anda. X dikurangi X sitok kurangi piro sing hasilnya 0. Berapa? Setengah Y sama dengan 0. Enggak Pak, saya enggak mau setengah-setengah. Ya wes buat lagi. Misalkan apa? 2X 2 kali 2 dikurangi berapa berarti? Y. Y. Maaf ya, pulpennya ini kok error ini. Dikurangi Y sama dengan 0. Lagi, misalkan saya mau 8X ditambah, misalkan. Ditambah berapa di sini? Negatif 4Y. Negatif 4Y. Ini sama dengan 0. Ini kalau dicari, ini homogen. Anda sudah fokus ke sebelah sini. Anda fokus ke sebelah merah. Ini homogen, Pak. Eliminasi coba otak-atik. Ini jawabannya trivial apa selain trivial. Nanti Anda bisa menemukan ciri-cirinya, Anda bisa menemukan nanti. Oke ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Biarkan saja pusing. Istirahat dulu nanti baru di otak-atik lagi. Lanjut ya.
Jame sopo? Bisa lanjut apa tidak? Atau ada pertanyaan lagi, silakan. Atau contoh lagi. Bapak izin bertanya. Silakan Mbak Rensa. Untuk R tadi ini menunjukkan rank dan N-nya ini menunjukkan apa, Bapak? Sebentar, Rensa. Iya. Apa Mbak Rensa? Untuk Rank R dan? ini apakah menunjukkan rank? Mm-hmm. Dan N-nya ini menunjukkan itu. N kolom. Oh, iya Bapak, terima kasih. Oke, kan ordo M kali N. Iya. Jika M sama dengan M, bisa M kali M atau N kali N. Bisa iya, itu. Bapak. Oke. Ada lagi? Silakan. Mohon maaf Bapak, saya mau bertanya. Kan Mbak Gita. Untuk yang selain trivial itu bedanya berarti N-nya tidak sama dengan N. N-nya? Halo. R-nya tidak sama dengan N. Yang ini Selain yang ini ya belum kita tandai ya tadi ya. Kalau yang ini R kurang dari N yang non trivial. R kurang dari N. Jadi kita cek untuk ranknya itu kurang dari kolom. Kalau yang ini posisinya tadi kalau seandainya N-nya itu matrik 2 kali 3, yang ini 2 kali 3 bukan 3 kali 2, maka kemungkinan ini. Contohnya begini. X plus Y plus Z sama dengan 0. 2X min Y sama dengan 0. Ini kan matriknya kan berarti 1, 1, 1, 2, negatif 1, dan 0. Ordonya berapa? 2 kali 3. Ranknya berapa? 1 kali 1 ada. Ambil ini saya. Ada, tak 0 ya. Berarti R-nya berapa? 2. N-nya berapa? 3 kali 3. 3 kali 2. Oh iya bener. Ini maksud saya tadi. Ini. Nah sekarang pindah ke sini. N-nya berapa? 3 ya? Iya. Berarti R kurang dari N. Ini. Nah pasti jawabannya ini non trivial nanti. Kalau mau dicari, silahkan kalau mau dicari. Coba kita cari yo, geser ke sana yo. Saya juga tidak tahu hasilnya ini, soalnya ngawur ini kan buatnya tadi. Satu utama sudah. Sekarang kita buat 1, 1, 1, 2, negatif 1, 0. Sama dengannya berapa? 0, 0, 0 ya, abaikan. Berarti baris 2 dikurangi 2 baris 1. 1, 1, 1, 0. Baris 2 dikurangi 2. Negatif 3, 0 kurangi 2. Negatif 2. Oke, selanjutnya di sini posisinya. Ini dikalikan berapa? 1/3 ya, negatif 1/3. 0, 1, negatif 1/3. Berarti 2/3. Nah, kita kan tadi punya X, Y, Z ini kan. Ini berarti apa? X ditambah Y ditambah Z sama dengan 0. Yang ini Y ditambah 2/3 Z sama dengan 0. Maka kita punya apa di sini? Y sama dengan negatif 2/3 Z. Substitusikan ke sini. Z jadi kan? Apakah akan menjadi 0 di sini? Tidak. Kita akan belajar parameter minggu depan. Parameternya. Yang jelas sekarang harus saya simpulkan. Ini hasilnya tidak mungkin 0. Bisa dipahami ya? Karena tidak mungkin 0, maka dia adalah persamaan homogen yang non-trivial. Kenapa? Karena R kurang dari 0. Aslinya ini tidak usah dicari. Tapi kan kita sudah tahu bahwa dia jawabannya pasti bukan trivial. Oke, ada pertanyaan?
Memang gini, kalau pertama belajar ini akan bulat memang. Anda harus mengulang. Harus mencari lagi info di luar sana. Nah, kalau R sama N di mana, Pak? Di mana kira-kira R sama dengan N? Ada di non-homogen. R sama dengan N yang jawabannya tunggal. Tapi kalau yang di sini jawabannya banyak, R kurang dari N. Hati-hati, Anda harus ingat, R kurang dari N ini sama seperti yang trivial. Tetapi yang di sini sama dengannya 0 semua. Yang di sini sama dengannya tidak 0 semua. Ada satu yang tak 0, itu juga masuk ke non-homogen. Contoh non-homogen. X plus Y plus Z sama dengan 0. 2X min Z sama dengan 0. Z sama dengan 1. Ini sudah buat non-homogen ini. Karena ada satu yang tak 0 dari 3 persamaan. Itu sudah dianggap non-homogen. Oke. Bingung? Bingung tidak? Saya senang kalau Anda bingung. Jahat katanya istri saya. Kenapa Pak Irfan senang? Karena Anda berpikir. Kalau bingung berarti Anda berpikir. Kok nggak bingung? Ngerti? Enggak. Nggak ngerti? Nggak tahu juga. Berarti Anda nggak memperhatikan. Dan ya kayak namanya nanti nilainya apa karot. Nah, berarti di sana tidak mikir. Kalau Anda pusing, berarti Anda berpikir. Mana tuh? Istri saya ada di bawah. Ada di kasur bawah. Biasa menemani. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Asik ya. Ini nanti saya tidak akan mengasih kuis lagi untuk minggu ini. Karena kalau saya kasih kuis lagi, Anda nanti takutnya pusing. Kenapa? Nanti ada soal, ini solusinya tunggal atau banyak, ini trivial apa tidak, ini. Anda nanti saya ngunyeng, skornya kecil, saya tidak mau mengolah skor kecil. Jadi nunggu minggu depannya lagi ya, Anda biar bisa belajar dulu terkait dengan peta konsep yang sudah kita ini. Kemarin Mas Arief, Mas Zulfikar, Sofwan mana? Senang sih saya, ada yang baru-baru ini Mas Evan, yang Mbak Elsa juga sudah ini. Mas Rizky, Mbak Majesti, Mas Bagas, Mbak Uswatul yang presentasi geometri nih. Oh, saya tak kasih nama dulu. Ini Alin. Silakan kalau ada pertanyaan. Geometri analit belum saya input di Excel. Coba saya kalau punya contoh tak hapus ya. Mulai tidak stabil ini. Saya punya contoh misalkan ini. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 7. 4x1 ditambah 6x2 sama dengan 13. Jangan Anda kerjakan dulu. Sekarang saya tanya, ini homogen apa non-homogen? Non-homogen. Non-homogen. Setelah mendapat soal ini, Anda mau ngapain? Oh, jangan, hindari eliminasi dan substitusi. Hindari itu dulu. Diapakan? Dibuat matriks. Buat matrik. Matriknya apa? Silakan, ada yang mau coret-coret? Coret-coret dulu deh. Buat matrik dulu. Yuk, EndNote-nya dihidupkan. Siapa yang mau coret-coret? Salah Kak Popo. Saya mau coba, Bapak. Silakan Mbak Celia. Mbak Celia. Yuk, dicoret-coret dah. Pennya ada.
Ya, udah saiki ben. Mohon maaf Bapak, tidak rapi tulisannya. Apa? Kelihatan masih 2, 3, 4, 6. X1, kok X1 juga di bawah, itu X2 ya? Oke Bapak. Ini X2 berarti, X2. Oke, terus setelah itu mau ngapain? 2, 3, 4, 6. Diapakan? Ayo selain Mbak Celia. Dicari satu utamanya. Satu utamanya. Ayo satu utamanya berapa hasilnya Mbak? Saya tuliskan saja dari sini yuk. Apa? B berapa? B berapa? B1 dikurangi setengah B2. Nol. Oh iya. Oh iya. Oke, OB-nya nanti ya. Coba cari rank-nya saja. Rank. Rank-nya berapa? Berapa? Ranknya 1 Bapak. Ranknya 1. Kenapa kok ranknya 1? Karena kalau minor 2 kali 2 itu 0. Kalau determinan 2 kali 2 0 Bapak hasilnya. 0. Oke. Kalau yang 1 enggak ya, 1 kali 1. Ini kan 12 kurangi 12. Berarti saya langsung ya, RA sama dengan 1. Sekarang pertanyaan saya, kalau sudah kita punya rank, kita mau ngapain sekarang? Ayo lihat peta konsepnya. Kalau kita sudah punya R atau rank, kita mau ngapain sekarang? Iya, kolom. Non homogen ada 2. Tak punya jawab sama punya jawab. Berarti ngecek apa sekarang? R, A, B. Ya kan? Panah yang sebelah kanan. Ada sini. Ambil yang sini. Itu kan apa di sana tadi? RA tidak sama dengan RAB. Kita ngecek itu. Nanti seandainya ini 1 juga. Tidak apa-apa. Ya. RAB-nya berapa RAB-nya? RAB kan ini. 2, 3, 4, 6, 7, 13. Itu AB. Nggak usah dikasih garis, nggak apa-apa. R-nya 2. R-nya 2. Ya, ambil dari mana? Ambil ini sama ini. Atau ambil ini sama ini. Tidak akan pernah 0, ya. 2. 3 kali 3 tidak mungkin. Karena ambil yang paling kecil. Matriknya ranknya maksimal 2. Sehingga ini memenuhi yang ini. Artinya apa? Sistem persamaan linearnya apa kesimpulannya? Ada solusi. Nah, tidak ada solusi. Paham? Jangan dikira tulisan saya jelek kalau di sini ya. Memang tulisan saya jelek. Nanti pas offline nanti ada tahu. Lihat tenang tulisannya Pak Irfan. Memang begitu. Memang sejak dulu jelek. Nah, begitu udah persis nanti di papan tulis begitu tulisannya jelek. Karena saya pakai expand, kayak ketok. Iya, kayak kayak pas itu loh di IG bedaan. Ini beda apa?
Orang tidak cantik jadi cantik banget gitu. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu biar tidak pusing. Yang penting peta konsepnya itu sudah ada semua. Anda tinggal latihan 1 minggu ini. Gak usah latihan lancar-lancaran dulu, tapi kalau saya punya soal seperti ini, kira-kira ini masuk mana ya? Kan tinggal misah homogen sama non homogen, tinggal pisah saja Anda kan. Satunya 0 semua, satunya tak 0. Cari yang gampang-gampang saja. Kalau perlu nanti Anda buat, kalau X1-nya sebentar. Sambil lihat di bawah, sambil lihat di atas karena papannya ada di bawah ini nulisnya. Gini aja agar kelihatan. Kalau X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 0. Ini suka-suka Anda buat. Tinggal buat apa di sini? X1 ditambah X2 dikurangi X3. Buat lagi di sini. 2X1 ditambah 2X1 ditambah 3X3. Tinggal masukkan. X1 berapa? 1. 1 tambah 2 kurangi 0, 3. 2 ditambah 0, 2. Jadi sudah persamaan. Sistem persamaan. Sekarang ini non-homogen. Paham ya? Ini adalah non-homogen. Baru Anda cari, telusuri. Kalau yang non-homogen jawabannya itu adalah 1, unik, atau jawabannya banyak, atau tidak ada jawaban. Non-homogen itu ada 3 kemungkinan. Tunggal, banyak jawab, tak ada jawab. Kalau homogen, trivial, tak trivial, non-trivial. Ada 2. Berarti di sistem persamaan linear yang acak, itu ada 5 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama ya homogen sama non-homogen itu saja. Oke, tinggal 2 menit waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mas Arif Fikri selalu peace. Ganti-ganti fotonya. Gak muncul. Usil dosennya jadi ini. Nah ini sama istri saya usil. Gitu ya. Jadi Anda silakan latihan, cari non homogen trivial kayak apa jawabannya. Non homogen, non trivial ini bukan tugas, tapi kalau Anda mengerjakan ini, Anda nanti tidak akan bingung minggu depan, ya. Karena nanti minggu depan kita akan belajar dari sisi kombinasi linear, bergantung linear, sama bebas linear. Itu selain rank nanti. Ternyata tidak bisa pakai rank karena ordonya gede. Kalau ordo lebih dari 5 kali 5, itu sudah tidak bisa dikerjakan menggunakan rank. Susah. Apalagi kalau ordonya sudah 2015 atau 2021, itu susah sekali Anda. Nah, maka Anda harus mencari menggunakan apakah matrik itu atau persamaan itu bergantung linear, apakah bebas linear, bagaimana bebas linear, apakah kombinasi linear. Nah, itu kita cek nanti. Nah, itu baru kelihatan Anda. Nanti besok kalau jadi guru pas ngasih siswanya itu matrik atau sistem persamaan linear, coba tulis, ambil duduk-duduk. 2X ditambah 3Y ditambah ini, cari solusinya berapa? Siswanya masih eliminasi, pikiran Anda sudah ada. Ada jawabannya. Nanti siswanya ngerjakannya pakai apa? Singular nanti. Pasti determinannya sama dengan 0 nanti. Nah, itu pikiran Anda nggak usah. Nggak usah, Anda coba kalau ada jawaban. Itulah kelebihan kita di sana. Sekarang sama seperti saya nggak ada. Anda mikir, saya sudah ada jawabannya, gitu. Nah, nanti suatu saat Anda mungkin akan lebih terampil dari saya dan Putari. Karena saya dan Putari kan menyampaikan konsepnya. Tapi Anda nanti lebih banyak mengerjakannya, gitu. Nanti pas tiba-tiba, Pak Irfan, saya pada pertanyaan ini Pak. Berapa Pak jawabannya? Bapak kan ngajar analisis aljabar linear. Ya tutup begitu juga konsepnya. Konsepnya ya bukan pas beda-bedaan dosennya, enggak. Tak kerja 0. Kita udah adik dulu. Nah, lebih cepat Anda nanti bisa seperti itu. Malu, enggak, ngapain malu? Karena kita adalah konsep nanti. Ya, sama seperti nanti siswa Anda itu pintar olimpiade, Anda ditanya,
Pak ini modul segini, modul 2017 atau modul 2021, nanti ini hasilnya berapa? Bapak tidak ngajar itu, Ibu tidak ngajar itu, ya doa begitu. Tapi Anda mengerjakan di rumah satu persatu itu bisa. Oke ya? Cukup? Ada pertanyaan lagi? Saya yang pertemuan ini tidak buat PPT karena saya pusing buat PPT-nya. Kenapa? Dari mana ini mulai buat PPT-nya ya? Gitu. Kalau oret-oretan enak, lebih fleksibel. Oh ya, jadi minggu depan kemungkinan juga tidak akan pakai PPT. Tapi minggu depan kita akan fokus ke apa sih namanya? Bebas linear, bergantung linear, kombinasi linear. Nah, dan beberapa aplikasi terkait dengan SPL. Itu nanti yang akan kita bahas untuk pertemuan minggu depan. Insya Allah matriknya sudah agak besar. Matriknya sudah mungkin akan ke 3x3 sampai 5x5. Nah, jika memang diperlukan untuk matrik yang lebih tinggi lagi tidak ada masalah. Nanti saya siapkan. Itu ya. Semoga minggu depan tidak ada tugas untuk saya dari kantor pusat sehingga saya bisa mulai dari jam pertama. Seandainya tidak bisa mulai jam 8.50, Anda kosong jam berapa? 12.30 ya atau 14.20? Halo. 12.30 kosong, Pak. Nggak ada kosong. Kalau hari Senin itu adanya 08.50 sampai 11.30 sama 14.10 sampai 17.50 Bapak. Itu kosong? Itu yang ada jam. Kosongnya 12.30 berarti ya? Kosongnya? Ya. Oh, kelas matematika di PGSD itu harus saya temani. Atau nanti gampang lah fleksibel. Seandainya yang matematika PGSD bisa dibuat 1 SKS, maka Anda yang dapat 2 SKS. Nah, mundur kita waktunya nanti ya. Jadi 8.50 Anda kosong, nanti kita bisa mulai jam 12.30 sampai jam 13.20. Ambil 1 SKS saja. Cukup itu menurut saya. Iki wes entek suaranya 1 SKS. Pak Evan curang. Dan curang. 1 SKS itu tatap muka, 2 SKS belajar mandiri. Nah, bener loh, nggak curang saya kan. Cukup ya? Oke, cukup. Oke, baiklah. Anda jangan ngoyo-ngoyo, Anda cicil saja sedikit-sedikit. 1 hari 1 soal misalkan untuk mata kuliah ini. Karena ada mata kuliah yang lain soalnya kan. Kemudian setelah ini Ramadan, saya tambah tidak akan ngoyoh Ramadan karena nanti akan capek sekali. Saya juga tidak akan memberi tugas banyak-banyak saat Ramadan karena nanti Anda yang akan stres. Kalau Anda stres pas ngawur Pak Irfan, anu. Ya, Anda berdosa, saya juga nggak enak kan. Kita sama-sama saling menguntungkan, mutualisme. Anda tidak capek, saya tidak capek, tapi materi selesai. Ya. Sehingga Anda ibadahnya juga enak, kami juga ibadahnya juga enak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di geometri analit. Besok kita bahas parabola apa hiperbol. Nah, saya lagi menyiapkan, tapi Anda materinya jangan lupa ya, yang geometri analitik ruang. Pertemuan ke-8 harus dikumpulkan di MMP. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sehat selalu. Saya juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.